Sukuk negara retail sering dianggap sebagai instrumen investasi syariah yang aman. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana imbal hasilnya dihitung secara matematis. Oke, mari kita bahas. Melalui video ini, kami akan menjelaskan konsep sukuk negara retail serta perhitungan imbal hasilnya dalam perspektif matematika keuangan syariah. Video ini disusun oleh kelompok kelima mahasiswa akuntansi lembaga keuangan syariah sebagai pemenuhan tugas mata kuliah matematika keuangan syariah. Instrumen investasi berbasis pendapatan tetap yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini terdiri dari obligasi retail Indonesia atau ORI dan sukuk retail Indonesia atau SUKRI. Obligasi adalah sertifikat utang yang dikeluarkan peminjam. Biasanya, berupa perusahaan atau pemerintahan untuk meningkatkan modal. Pemberi pinjaman memberikan uang, lalu ia akan menerima bunga tetap yang biasa disebut kupon pada setiap periode tertentu, seperti setiap bulan atau setiap tahun. Lalu, uang yang dipinjamkan akan dikembalikan pada akhir periode obligasi. Berbeda dengan obligasi, sukuk negara retail adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah yang dijual kepada individu atau perseorangan warga negara Indonesia melalui agen penjualan di pasar perdana. Keuntungan dari ORI berbasiskan bunga berupa kupon yang diberikan di setiap periode tertentu. Sedangkan keuntungan SUKRI didapatkan dari penggunaan skema transaksi ijaroh atau sewa-menyewa, yakni investor mendapatkan pembayaran sewa ujroh. Dasar dari aset SUKRI milik pemerintah antara lain proyek yang terdapat dalam APBN serta barang milik negara atau BMN berupa tanah dan atau bangunan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Contoh dari beberapa sukuk negara retail yang memiliki waktu 3 tahun yaitu seri SR001 jatuh tempo pada 25 Februari 2012, seri SR002 jatuh tempo pada 10 Februari 2013, seri SR003 jatuh tempo pada 23 Februari 2014, seri SR004 jatuh tempo pada 21 September 2015, seri SR005 dari 27 Februari 2013 sampai 27 Februari 2016, seri SR006 dari 5 Maret 2014 hingga 5 Maret 2017. Hasil berdasarkan periode kepemilikan SR. Contoh 6.1 harga par. Investor X membeli suku retail SR di pasar perdana pada tanggal 4 Maret 2013 sebesar 10 juta rupiah dengan imbalan 9% per tahun dan tidak dijual sampai dengan jatuh tempo pada 4 Maret 2016. 3 tahun per 36 bulan hasil yang diperoleh adalah jawab. Imbalan per bulan sebelum PPh 15%, 9% dikali 10 juta dikali 1 per 12 jadinya T75.000. Imbalan per bulannya setelah PPh 15% 75.000 dikurangi kurung buka 75.000 kali 15% sama dengan 63.750 rupiah. Pendapatan imbalan yang diperoleh investor X sampai dengan jatuh tempo 3 tahun 63.750 dikali 36 jadinya 2.295.000 rupiah. Prinsipal yang diterima oleh investor X pada saat jatuh tempo 10 juta dikali 100% sama dengan 10 juta. Total pendapatan yang diterima oleh investor X selama memegang SR 2.295.000 ditambah 10 juta sama dengan 12.295.000 rupiah. Formulasi imbalan dan pendapatan dari suku retail.
Imbalan dan pendapatan dari suku retail dirumuskan dalam subbab ini. Misal, P adalah harga pasar perdana, R adalah persentase imbalan per tahun, N adalah periode waktu standar sebelum jatuh tempo, yaitu 3 tahun, X adalah persentase pajak. Maka, total pendapatan sesudah pajak dari kepemilikan suku retail dari awal penerbitan sampai jatuh tempo dapat dinyatakan dengan rumus R sama dengan RPN dalam kurung 1 dikurangi X ditambah P. Jika SR dijual ke pasar sekunder sebelum jatuh tempo, maka akan berbeda. Misalnya, M sama dengan N tahun ditambah B adalah bulan, ditambah D adalah hari, dengan B sama dengan 0, 1, 2 sampai 11, dan D sama dengan 0, 1, 2 sampai 30. Misalnya, S adalah persentase perbedaan harga jual di pasar sekunder dari awal S sama dengan 100% untuk per price, S lebih besar dari 100% untuk price premium, dan S lebih kecil dari 100% untuk price diskon. Pendapatan atau revenue yang diterima investor adalah jika S lebih besar dari 100%, maka rumusnya adalah REV sama dengan RPN ditambah B tambah D per 31 dikali RP per 12, 1 dikurangi X ditambah SP dikurangi P, 1 dikurangi X ditambah P. Jika S lebih kecil dari 100%, maka REV adalah RPY ditambah B tambah D per 31 dikali RP per 12, 1 dikurangi X ditambah SP. Perhitungan tersebut di luar biaya materai, biaya pembelian dan penjualan pada saat jatuh tempo, dan biaya penyimpanan atau safekeeping VE jika ada. Sebagai contoh, biaya penyimpanan pada suatu agen adalah 0,005% per tahun.